Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan. Perkenalkan, saya Dian Anggraini, saya mengajar di SMA Kristen Kasongan, mata pelajaran kimia, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, LPTK Universitas Palangkaraya, dengan nomor induk mahasiswi 23610021900813. Hari ini tanggal 4 Maret tahun 2024 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN UKM PPG di kelas 10 fase E pada materi perkembangan teori atom dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, selamat menyaksikan video saya. Halo. Selamat pagi, silakan duduk. Sebelum pelajaran kita dimulai, seperti biasa kita harus memulai segala sesuatunya dengan berdoa. Ibu akan minta salah satu untuk memimpin kita di dalam doa. Ibu minta kepada Nopri untuk memimpin kita di dalam doa. Silahkan Nopri. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita satu hati dalam doa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin memulai pembelajaran kami dari awal hingga akhirnya nanti. Kiranya pembelajaran ini dapat kami pahami dan kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Yang namanya Ibu sebut, tolong tangannya diangkat dan bilang hadir gitu ya. Kita mulai dari Dona, Hewu, kemudian Ipan. Ibu akan sepertinya kelas kita ini masih dalam keadaan yang belum kondusif. Tolong kepada yang merasa sampahnya ada di sekelilingnya, tolong dibuang dulu sampahnya. Nih ya, sampah lilis. Tolong sampah-sampah yang ada di atas meja tolong diperhatikan, dibuang dulu ke tempat sampah. Diharapkan kalau kelasnya bersih, kita juga akan belajar dengan fokus nantinya, karena kalau kelas kita itu tidak bersih, perhatian kita akan berkurang. Bisa memulai pelajaran kita karena semuanya sudah siap. Bukunya dibawa semua? Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap, oke. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan bertanya dulu nih. Apa kalian pernah nonton film Iron Man? Pernah. Pernah lihat gitu ya, baju yang dipakai oleh Iron Man? I'm just not the hero type. Clearly. Ada yang tahu nggak kostumnya dari Iron Man itu dibuat dengan teknologi apa? Apa? Dibuatnya dengan teknologi yang namanya nanoteknologi. Itu kalau kita dalam belajar kimia kita akan mengetahui nanti. Nanoteknologi. Iron Man menggunakan nanoteknologi untuk membuat pakaiannya. Ini memungkinkan kostumnya untuk berubah bentuk dan memperluas fungsinya dengan cepat dan efisien. Tolong, Lilis, baca dulu nih kata-kata yang ada di depan, motivasi kita untuk hari ini. Motivasinya adalah sukses dalam ujian adalah proses 2 langkah sederhana.
percaya pada diri sendiri dan mendukungnya dengan kerja keras serta belajar. Tujuan pembelajaran, Ibu akan minta kepada Hewu untuk membaca tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran melalui diskusi, kelompok peserta didik mampu menganalisis perkembangan model atom dari model Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan modern dengan benar. Oke, sudah menjawabnya? Sudah. Sini kumpulkan. Ini adalah apa? Perkembangan teori atom. Itu materi kita pada hari ini. Ini Ibu sudah bagi kalian ke dalam kelompok 1, 2, 3, dan 4. Langkah-langkah pembelajaran kita. Yang pertama, Ibu akan memberikan kalian stimulus. Di stimulus ini nanti Ibu akan memberikan kalian video pembelajaran. Kalian perhatikan video itu terkait dengan materi kita pada hari ini. Kemudian kita akan ada setelah kalian diberikan video, itu adalah stimulus, selanjutnya adalah identifikasi masalah. Dari video itu, kalian harus menemukan, oh apa hipotesis kita pada hari ini. Hipotesis apa sih yang bisa didapat dari video itu, gitu ya. Kemudian mengumpulkan data, kalian cari informasi sebanyak-banyaknya. Setelah kalian mencari informasi, baru kalian olah data itu, data yang kalian dapat. Kalian boleh menggunakan buku pelajarannya. Kalian juga boleh menggunakan HP-nya untuk mencari informasi itu. Sebanyak-banyaknya informasi yang kalian dapatkan. Semakin banyak informasinya, semakin bagus. Jadi semakin lengkap berarti data-data yang akan kalian olah nantinya. Kemudian selanjutnya adalah memverifikasi. Memverifikasi ini adalah kalian presentasi. Nanti kalian masing-masing kelompok Ibu akan minta presentasi. Silahkan perwakilan satu orang baca aja dari mejanya gitu ya. Apa hasil dari hasil dari diskusinya pada hari ini gitu. Silahkan kalian presentasi. Selanjutnya baru kita ke kesimpulan. Setelah kesimpulan selesai, sudah. Nanti di akhir seperti biasa, di akhir pelajaran akan ada kita akan ada menjawab soal untuk mengetahui sejauh mana sih pengetahuan kalian pada pelajaran kita pada hari ini. Kalian tuntas tidak sih pada pelajaran kita hari ini? Tercapai tidak sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Itu ya. Supaya kita bisa lanjut nih minggu depan, kita bisa lanjut pada materi yang selanjutnya. Itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kita akan membahas perkembangan teori atom. Apa sih yang dimaksud dengan teori atom? Teori atom adalah teori saintifik terkait sifat ilmiah materi yang menyatakan bahwa materi tersusun atas unit terkecil yang disebut atom. Atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Thomson menemukan teori atom Thomson melalui eksperimen tabung sinar katoda. Berikut merupakan bagian dari tabung sinar katoda. Sumber tegangan katoda, anoda, dua plat bermuatan listrik, biru minus, merah plus, magnet, permukaan lapisan khusus, tabung gelas dengan udara yang telah dievakuasi. Penjelasan eksperimen tabung sinar katoda sebagai berikut. Jika menerima magnet dan medan listrik dulu, arah sinar katoda tetap lurus. Jika medan magnet dan medan listrik mati, arah sinar katoda tetap juga lurus. Jika hanya medan magnet yang hidup, maka terjadi perubahan arah sinar katoda menjauh magnet. Hal ini berarti bahwa sinar katoda merupakan suatu partikel dalam atom yang bermuatan karena memiliki sifat seperti magnet. Jika hanya medan listrik yang hidup, terjadi perubahan arah sinar katoda
yakni menjauhi medan listrik yang bermuatan negatif, namun mendekati medan listrik yang bermuatan positif. Dalam hal ini kita ketahui bahwa satu medan yang berbeda muatan akan mendekat, sedangkan jika memiliki muatan yang sama, maka akan menjauh. Maka dari percobaan tersebut, kita ketahui bahwa sinar katoda bermuatan yang negatif dan diberi nama elektron. Beri waktu 1 menit untuk mencari hipotesis-hipotesis apa gitu yang bisa didapatkan. Silahkan diskusi dulu bersama temannya. Nanti setiap kelompok Ibu akan minta mengemukakan hipotesis apa yang didapat. Tuh ya. 1 menit waktunya ya. Sudah dapat? Sudah. Oke. Sekarang Ibu minta dari kelompok. Kita mulai dari kelompok ini dulu ya. Kelompok 4, silakan kelompok 4 kemukakan apa yang kalian dapatkan dari video tadi. Hipotesis Dalton. Atom adalah partikel yang tidak dapat dibagi lagi dan merupakan penyusun dasar dari segala materi. Kemudian yang kedua, hipotesis Thomson. Atom terdiri dari bola positif yang bermuatan dengan partikel negatif tersebar di dalamnya seperti kismis dalam puding. Ya, dapatnya 2 ya. Dapat 2 hipotesis. Sekarang kita lanjutkan ke kelompoknya Reva. Silakan kelompok Reva kemukakan hipotesis yang kalian dapatkan nih. Hipotesis Rutherford. Rutherford. Sebagian besar massa atom terpusat di inti yang bermuatan positif, sementara elektron beredar mengelilingi inti ini. Ya, oke, dapat 1 ya. Selanjutnya, kelompok Dona. Silahkan kelompok Dona bacakan nih hipotesisnya. Hipotesis Bohr. Elektron dalam atom bergerak dalam lintasan tertentu yang berbeda-beda dan perpindahan mereka dari lintasan satu ke lintasan lainnya menyebabkan emisi atau aborsi energi. Oke. Terakhir, kelompok Nopri dan Lilis dan Hewu. Hipotesi modern tentang struktur atom. Atom terdiri dari inti yang terdiri dari proton bermuatan positif dan neutron netral, dikelilingi oleh awan elektron yang terdistribusi dalam orbit yang tidak terdefinisi secara pasti. Oke. Jadi dapat berapa hipotesis kita hari ini? Dapat 5 hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah hipotesis Dalton. Atom adalah partikel yang tidak dapat dibagi lagi dan merupakan penyusun dasar dari segala materi. Kemudian hipotesis yang kedua tadi berdasarkan kelompoknya Okta. Hipotesis Thomson, atom terdiri dari bola positif yang bermuatan dengan partikel negatif tersebar di dalamnya, seperti kismis dalam puding. Silahkan masing-masing kelompok dibaca LKPD-nya dulu, baca dulu, dipahami dulu LKPD-nya. Bagian mana yang tidak dipahami, tolong tanya ke Ibu sebelum mulai mengerjakan ya. Bagian mana dulu yang tidak dipahami, silahkan tanyakan ke Ibu. Baca dulu secara berkelompok saja. Gatal kadon, makanya kebersihan kelas yang selalu diingatkan. Banyak nyamuk itu karena kelasnya kotor. Itu makanya setiap awal pembelajaran itu selalu diminta kalian bersihkan kelasnya supaya belajar itu konsentrasi. Itu kan contoh tuh tadi, kayak Dona dari tadi dia sudah garuk-garuk tuh, garuk-garuk akhirnya tidak konsentrasi mengikuti pelajaran karena gatal oleh nyamuk yang mendatangi dia.
apakah semua sudah selesai mengerjakan? Tolong diperhatikan pekerjaannya. Seperti yang tadi Ibu bilang bahwa Ibu akan minta perwakilan salah satu kelompok untuk membacakan hasil dari diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1. Tolong dibacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Kelompok yang lain itu tugasnya adalah melihat hasil pekerjaanmu sendiri. Sesuai atau tidak hasilmu dengan hasil temanmu. Kalau ada yang berbeda, nanti di terakhir angkat tangan. Kemudian bagian mana yang berbeda, perkenalkan nama kelompoknya. Begitu ya, paham ya? Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silahkan. Latar belakang munculnya model atau teori model atom J.J. Thomson. Model atom Thomson, atom sebagai bola masih bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron sehingga keseluruhannya bersifat netral. Penemuan sinarnya katoda. Rumusan teori atau model atom. Atom tersusun dari elektron yang tersebar merata dalam bola bermuatan positif. Model ini disebut juga model atom Thomson. Kelemahan atau kekurangannya yaitu tidak mampu menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Analisis kelebihannya yaitu membuktikan bahwa atom bukanlah partikel terkecil. Oke, itu sudah selesai ya? Sudah, Bu. Sampai kelebihannya, mereka sudah sampai menganalisis kelebihan. Bagaimana teman-teman dari kelompok yang lain? Apakah ada yang berbeda dari kelompok temannya? Bagaimana? Sama? Sama? Oke, berarti oke ya untuk J.J. Thomson. Sekarang kita lanjut ke kelompok yang kedua. Mereka membahas tentang Rutherford. Silakan kelompok 2. Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nupri dan teman saya Liris dan Hewo. Kami akan membahas jawaban tentang model atom Rutherford. Percobaan hamburan partikel membuahkan proton. Muatan positif dan sebagian besar massa atom terkumpul di bagian tengah yang disebut inti atom. Elektron mengelilingi inti atom seperti memancarkan gelombang elektromagnetik. Kelemahan model atom Rutherford yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Kemudian kelebihannya menentukan inti atom nukleus dari eksperimennya. Sudah. Oke, itu untuk Rutherford. Teman-temannya ada yang mau dibahas tentang Rutherford? Ada yang berbeda dari Rutherford? Ada? Ada? Agak keras suaranya, ada? Oke, tidak ada ya, berarti Rutherford. Oke, selanjutnya adalah kelompok 3. Kami dari kelompok 3 beranggotakan yang pertama saya sendiri bernama Ivan Palas, kemudian teman saya bernama Reva, dan di sebelahnya ada Irma. Latar belakang munculnya model atau teori model atom Bohr, penemuan spektrum warna yang menunjukkan adanya peristiwa eksitasi elektron disertai pemancaran radiasi elektromagnetik. Kemudian rumusan teori atau model atom. Atom terdiri inti bermuatan positif, netral, dan elektron bermuatan negatif. Elektron mengelilingi inti pada kulit atom atau lintasan tertentu. Energi elektron selama mengorbit selalu tetap besarnya. Elektron dapat berpindah lintasan jika menyerap energi. Kemudian ada kelemahan atau kekurangannya, tidak dapat menjelaskan atom-atom yang lebih kompleks. Kemudian ada kelebihannya, mampu menerangkan dengan jelas tentang garis spektrum pancaran atau emisi. Oke, itu
presentasi dari kelompok 3. Bagaimana teman-teman dari kelompok 1, 2, dan 4? Apakah ada yang berbeda? Sama? Oke, terakhir ke mekanika kuantum atau teori atom modern. Silahkan teman-teman dari kelompok 4 untuk membacakan hasil dari diskusinya. Bagaimana teman-teman dari kelompok 1 sampai 3? Apakah ada yang berbeda dari pendapat temannya kelompok 4? Oke, silahkan temannya dari kelompok 2 untuk mengemukakan bagaimana yang berbeda. Yang dari kelompok kami yang berbeda adalah model atom Bohr tidak dapat menjelaskan spektrum untuk, kalau punya kami, model atom Bohr memiliki radius dan orbit sehingga tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian. Heisenberg menyatakan radius tidak bisa ada bersamaan dengan orbit. Bagaimana kelompok kalian? Pendapatnya dari kelompok temennya. Sekarang selanjutnya kita ke kesimpulan. Siapa nih yang dapat menarik kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Sekarang per kelompok saja ya, kesimpulan per kelompok. Dari kita mulai dari kelompok. Bu. Ya. Teori dari Thomson, teori atom yang ditemukan oleh J.J. Thomson menitikan keberatan pada atom sebagai bola maksim bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron sehingga keseluruhannya bersifat netral. Itu kesimpulan dari J.J. Thomson ya. Selanjutnya kelompok 2, silakan kesimpulan untuk kelompok 2. Kesimpulan apa yang dapat ditarik? Kesimpulan dari kami kelompok 2, teori atom Rutherford adalah model di mana setiap muatan positif pada atom akan terkonsentrasi di ruang bernama nukleus atau inti atom dan dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif yang melintasinya sehingga menambah besarnya volume atom. Oke, itu kesimpulan dari teori atom Rutherford. Selanjutnya kelompok 3, teori atom Bohr. Silahkan kelompok 3. Kesimpulan Bohr menyatakan bahwa elektron dapat ditemukan berada pada orbital namun posisinya tidak dapat ditemukan dengan pasti. Oke, itu kesimpulan untuk teori atom Bohr. Terakhir, silahkan. Model atom mekanika kuantum menyatakan bahwa elektron dapat ditemukan berada pada orbital namun posisinya tidak dapat ditemukan dengan pasti. Ya, itu adalah berbagai kesimpulan dari perkembangan teori atom hari ini. Kesimpulan yang pertama, Dalton menyatakan atom adalah zat yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana atau lebih kecil. Kemudian teori atom Thomson menitik beratkan pada atom sebagai bola masif. Itu kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, paham untuk materi kita hari ini? Oke. Kalau sudah paham, berarti pelajaran kita hari ini sudah tuntas. Dan apa yang telah kalian pelajari tentang perkembangan teori atom? Yang pertama tadi adalah teori atom Dalton. Yang pertama tadi adalah teori atom Dalton. Yang kedua adalah teori atom Thomson atau J.J. Thomson. Yang ketiga adalah teori atom Rutherford. Yang keempat adalah teori atom Bohr. Kemudian yang terakhir adalah teori atom modern atau yang dinamakan juga dengan teori atom mekanika kuantum. Sekarang, apakah pemahaman kalian lebih berkembang dari sebelumnya? Berkembang nggak sih pemahamannya dari sebelum tadi, dari sebelum belajar? Apakah masih ada konsep yang kurang dipahami dari materi ini? Tidak ada. Tidak ada. Oke, berarti Ibu anggap ini selesai ya untuk materi perkembangan teori atom.
Sekarang untuk lebih meyakinkan lagi, silakan kalian kembali ke posisi awal. Dan sudah mengumpulkan, Ibu anggap ini pelajaran kita sudah selesai. Materi kita selanjutnya untuk minggu selanjutnya adalah tentang periode dan pada Nopri untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada kami pada hari ini sehingga kami dapat melakukan pembelajaran kami. Kiranya pembelajaran kami ini dapat kami mengerti dan kami pahami. Dan berkati juga guru yang mengajar. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke, itu Selamat siang, Bu. selamat siang. Terima kasih untuk hari ini.